Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mika pasal 4 ayat yang pertama sampai yang 14. Demikian firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasehatmu sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengaduhlah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandang Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa.
Engkau akan menghususkan rampasan mereka bagi Tuhan dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Sekarang, engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Demikian. Ya, silakan Bu Salma lanjutkan. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dari Wahyu 12 ayat 1 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Demikian. Ya, terima kasih untuk Bu Salma dan Ibu Neliana. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini dengan judul Kejayaan Israel. Silakan Pastor Paul.
Oke, haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu Suaranya kepencet, Pak. ya, aku tutup lagi. Ya, sampai mana tadi? Ya, saya ulangi lagi ya. Firman Tuhan selalu baru bagi kita semua yang selalu menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, saudara ya. Ada sedek hatikvah, saudara ya. Pengharapan dalam kebenaran. Kalau Anda mengharap tiap hari datang jam 4 pagi. Saudara, beberapa orang saya selalu ya, Pak, tolong bantu begini. Kamu ikut doa pagi saja, pasien itu dibantu. Sepele ya, saudara ya. Doa pagi saja. Saudara, dalam masa-masa saya lagi susah, saya tuh nggak ditolongin orang, saudara ya. Tapi saya doa pagi, saya rajin doa pagi. Serius, saudara ya. Masa-masa kita lagi benar-benar, kita pasti pergi cari Tuhan jam 4 pagi, doa pagi, saudara. Beneran, saudara ya. Itu benar-benar, wah, nama orang prihatin, saudara. Itulah kenapa saya suruh doa pagi, karena saya melewati masa-masa doa pagi, saudara, jam 4 pagi. Beneran, tanya Bu Aning tuh, Semarang tuh ya. Bu Aning yang rumah Shalom itu. Serius, tiap hari kita nggak absen doa pagi di rumah, masih bau kencing, masih bau di panti asuhan itu kan doa paginya kan. Tapi melewati masa-masa itu, saudara, kita nggak main-main ya. Kita melewati masa-masa. Dan doa pagi itu sangat efektif, saudara ya. Sangat luar biasa. Ketika kamu pagi-pagi buka, ya lalu mulai ya dengan orang nyembah, ya sambil doa, sambil ngantuk-ngantuk, ya saudara ya. Ya sambil nyembah Tuhan sambil berdoa, ikutin orang berdoa, ikutin saudara ya. Daripada kamu tidak bisa tidur, daripada mudah karu-karuan, tidur sore-sore sekalian, doa pagi bangun-bangun, ya kan? Habis doa pagi nanti jalan jogging, saudara. Nanti lagi utang, ya, biarin saja. Nanti ada masalah suamiku gimana, nanti istriku, ya sudah biarin saja. Ya, doa dulu dalam pengharapan bersama dengan ya ratusan orang di sini ya, yang lagi juga sama. Dikira cuma kamu yang punya masalah. Enggak, saudara ya. Banyak, sama-sama doa, sama-sama. Bukan malah arisan masalah, bukan arisan. Tapi curahkan di dalam doa itu, dalam doa dan permohonan. Makanya waktu ada orang saling mendoakan itu didengerin. Ya, lagi saling mendoakan didengerin. Kalau ada sesuatu diaminkan. Kamu yang sedang dalam masalah-masalah, didoakan, saudara, benar-benar didoakan sungguh-sungguh tiap hari, saudara ya. Iya, Pak, iya, saudara. Memang ada bagus, saya dulu di Salatiga, saudara, dingin-dingin, jabat kaki keluar, saudara ya. Keluar dari Ngawen, saya naik motor turun, saudara. Serius, beneran ya. Jam 4 pagi kita doa paginya dulu di Salatiga, saudara. Dingin-dingin, dari Ngawen saya turun naik motor, saudara. Benar-benar dingin. Ya kita juga, oke, saudara percaya saya, doa pagi itu luar biasa sekali, saudara. Jam 4 pagi ya. Pak, nggak disuruh keluar. Di sini ya, kita sampai ngantuk-ngantuk ditenggoni kalian ya. Kita menenggoni kalian sampai ngantuk-ngantuk, Pak Hawe sama saya, Pak Andreas, yang di Eropa ini ya. Kalau nanti minggu depan sih kita sudah enggak ya, jam 10 sampai jam 12 malam. Sekarang kita jam 11 sampai jam 1. Kalau jam lewat itu nanti saya apa dikit, ya udah 14 sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi nggak tidur saya, saudara. Ya kalau misalnya sudah ada sedikit apa begitu, kayak namanya sudah umur, saudara ya. Jadi pagi tidurnya bukan nggak insomnia, tapi karena memang jamnya sudah bukan jam yang ngantuk, kalau sudah lewat. Ya kan, kalau kita ada apa dikit atau makanya kalau malam jangan telepon, saudara ya. Kalau misalnya saya rasa penting, suruh telepon. Begitu sudah lewat jamnya tidur, ya nggak ngantuk. Nanti baru ngantuknya jam 5, saudara. Baru ngantuknya jam 5. Masalahnya itu, saudara ya. Nah, saudara, nantikan Tuhan dalam pengharapan. Saya suruh orang doa pagi nggak mau ya. Saudara, nggak disuruh ini loh, saudara. Saudara nggak disuruh gali sumur loh.
Terus sana bantuin demarkasi dulu bangun dari sumur di Sukabumi. Untung Anda nggak disuruh bikin sumur loh, cuma disuruh 2 pagi bangun nyalain somnya. Somnya saja kan dibayarin kan. Tapi aneh ya saudara ya, bisa nggak mau ya. Nah itu saudara, dari situ kan kita ngerti sebetulnya. Ada orang yang punya mental cuma minta saja, ada orang cuma datang doa pagi loh saudara. Ya kan? Datang cuman saudara tidak perlu keluar dari kamarmu, bahkan cuma nyalain handphone saja saudara. Yang penting ya boleh dicas. Bahkan kalau Anda nggak punya uang, internet pulsanya diberi, saudara, dikirim, saudara. Serius saudara ya. Asal Anda rajin. Sekali Anda absen ya seminggu, ya kita nggak kasih lagi. Minta lagi, iya tuh ya nanti. Jangan absen ya. Jangan terus pulang-pulang terus. Kita tuh mendisiplin Anda, bukan mengikat Anda, tapi kita mendisiplin Anda supaya Anda punya disiplin ya tiap hari, paling nggak ingat, supaya Anda jangan kalap. Wah, saya mau nyembelih orang nih, wah, ini orang kurang ngajar nih. Karena kalau lagi banyak masalah itu kalap, saudara. Saya ngalamin, saudara. Ngalamin saya kalap, ya. Caranya gimana? Jadi doa, waktu doa itu kita dengar firman Tuhan kadang-kadang ya. Kita doa bareng-bareng, mengaminkan. Anda dengarkan tuh doa itu. Ternyata bukan cuma Anda yang punya masalah, loh. Banyak yang punya masalah. Ya. Makanya atikfah ya, pengharapan itu harus benar, harus sedek. Makanya setelah doa pagi Anda diajarin pekerjaan diakonia. Pak, mau diakonia gimana? Saya juga dapat jatah Pak dari yayasan Pak. Nah, jangan minta lagi. Jatahmu itu kamu bagi, itu diakonia. Anda pikir kalau saya punya 1 miliar, suruh saya kasih 100 juta, terus Anda yang punya jatah sembako dari yayasan, Anda bagi sedikit di kelong buat orang. Oh, Anda hatimu di sorga loh. Kalau Anda punya 1 miliar, Anda punya gaji 1 miliar, punya penghasilan 1 miliar, Anda kasih 500 juta, saudara ya, buat pekerjaan Tuhan. Itu bukan sedekah, saudara. Biasa itu, saudara. Kamu punya 1 miliar, kasihkan 500 juta. Biasa, nggak sakit, saudara. Kalau sakit, ya berarti Anda calon neraka. Kalau sakit, itu berarti Anda calon neraka. Biasa. Tapi kalau Anda cuma mungunge itu cuma itu saja, ya cuma dapat sembako beras 5 kilo, ya terus apa-apa tadi ya, begitu lihat ada orang terus tak masakin kamu tiap hari aku ngasih bungkus, tak bungkus ke nasi 1 porsi yang masih anget. Anda cuma jatah dapat yayasan, ya sembako, ya. Anda ngeliat orang miskin, ada tekad dalam hati, tak masakin ya, kamu tak kasih nanti. Aku tak masak, ada minyak, ada sembako, ada gula teh, ada beras, tak masakin. Kamu nanti tak kasih. Tiap malam, kamu kasih dia, saudara. Wah, rasanya kan, cukup nggak ya, cukup nggak ya, cukup nggak ya, cukup, saudara. Turah, saudara. Jangan tak percaya saya. Kita ngelewatin masa-masa itu, saudara. Saya kalau ngomong ngajari Anda, saya ngelewatin masa-masa itu, saudara ya. Saya lewati masa-masa itu. Kalau nggak cukup gimana? Berarti kamu kudu puasa siang. Puasa cukup. Berarti kamu kudu puasa karena kamu kan malas puasa kan. Nah, itu ada masa-masanya. Saya juga sama. Ya, saya pernah cerita mana ya 1 tahun saya makan sehari cuma sekali. Ya, selain memang udah nggak doyan makan karena memang lagi banyak masalah. Kedua juga pas-pasan di rumah. Saya ngalamin, saudara ya, habis-habisan benar-benar habis. Ya, sampai mau ketemu orang aja takut, malu, saudara. Saya ngalamin, saudara ya, 1 tahun itu. Sampai Tuhan pulihkan saya. Begitu Tuhan pulihkan saya, ya beginilah saya ya. Hari ini jadi dokter di Haifa. Bukan nyombong, saudara. Saya cerita dari nol, dari pahit, sampai Tuhan pulihkan. Yang namanya pemulih itu namanya kelimpahan. Dalam kelimpahan pun saya tetap berdiakonia. Kalau saya lagi kasih tahu Anda, bukan saya lagi pamer, saya lagi cerita, saya ngalamin. Lu bilang pamer, angel ya saudara, dasar orang bebal, kalau diajarin, mau pamer, dibilang pamer, saudara pernah ada yang ngacu, pamer, nggak boleh tahu tangan kanan, membeli tangan kiri, nggak boleh tahu.
Nah itu dasar orang bebal itu saudara ya. Kita lagi ngasih tahu, ngajarin. Dasarnya kan orang-orang ini kan nggak mau saudara. Makanya ya sudah. Saya juga nggak mau debat, kamu mau jalanin syukur, nggak mau jalani ya sudah. Kan nasib-nasibku sendiri. Ya nggak? Nah itu saudara, itu yang terjadi kalau kita lagi ngomong masalah Israel sama Hamas ini ya. Orang ngotot nih orang Indonesia ya. Nah, goblok, tolol, ya kan? Nggak ngerti sejarah. Pokoknya olo, pokoknya bener Hamas. Ya, hari pertama, Hamas, Allahu Akbar. Hari kedua, saudara ya, wah rasain Israel, wah diazab Allah. Hari ketiga, saudaramu, masih saudara ya. Ya, hari ketiga masih, wah pesta pora. Hari keempat mulai gitu jari saudara diem. Hari kelima, keenam, ketujuh, hari ketujuh demo. Wah, Israel biadab membunuhi anak-anak Palestina. Hari ke-8, ke-9, hari ke-15. Wah, kejahatan senjata. Iya enggak, saudara. Itu mah sudah kamar hitam. Kan sudah dari awal sudah bilang, awas nanti dibales kamu. Sampai videonya saya distract, saudara ya. Gara-gara video balas rupanya ada yang kesindir orang di YouTube, admin di YouTube itu kesindir. Saya distract gara-gara itu, saudara ya. Karena kecil gangguin aja dibales kamu nanti. Sakit nanti dibales. Udah gitu sakit, yang lain pada belani yang kecil, saudara ya. Padahal kan kita semua sama-sama saksinya kalau yang kecil ini mukulin yang gede dulu, saudara. Di-strike gitu saya. Itulah dunia, saudara. Sedangkan dunia begitu kan. Anak saya juga begitu ya, pernah ya. Di Bali, saudara ya. Ini anak Bali ini memang merokcok, saudara. Kecil, tapi karena, ya gimana, anak saya kan waktu kelas 2 SD ya, Maya. Gembul, saudara ya. Ya karena coba bayangin, waktu kecil kalau nggak doyan makan, kasih makannya martabak Bandung, saudara, sama pempek Palembang. Nggak doyan makan, langsung tak belikan. Nggak doyan makan, langsung saya pergi di martabak Bandung tak belikan, saudara. Yang penting doyan makan. Nggak doyan makan, tim pempek makan. Nggak doyan makan, bikin es krim, saudara. Nggak wajib makan nasi, anak saya itu dari kecil dua-duanya nggak wajib makan nasi. Makanya si K itu nggak doyan makan nasi, saudara ya. Si K itu doyan makannya mie ayam, mie ayam buatan mamahnya ya. Sama doyannya makan makanan Belanda. Nggak doyan makan nasi. Karena dari kecil memang kita di rumah anak-anak jarang makan nasi ya. Jadi anak ini gembul, saudara ya. Suatu ketika anak tetangga ya, anak tetangga ini anak Bali tapi Muslim ya, Maya. Terus anaknya kecil, saudara, kecil gitu ya. Tapi apa melinti gitu loh. Terus anak saya suka dipukulin gitu ya. Persis kayak gitu. Makanya saya lihat itu video itu dikirim ya. Saya senang sekali kayak si Wise. Saya bilang, kamu enggak berani sama itu, En. Kalau saya bercerita pulang, dia itu nakal, mah. Tadi dipukul, aku tadi begini. Aku enggak berani, En. Saya kan sampai takut kan, aduh, kenapa nih anak nih? Kamu enggak berani. Bukan enggak berani, Papa bilang, jangan berkelahi, cari teman yang banyak. Aduh iya ya, En ya. Gimana, En? Kamu jangan berkelahi. Kamu lari yang kenceng ditabrak, En. Saya bilang begitu ya. Benar ya, suatu ketika anak saya benar ya, nakal sekali ya. Terus lagi bentengan gitu ya, main bentengan rame-rame anak kampung itu ya di Denpasar waktu itu kami itu. Si Wasu lari ditarget, baris kenceng-kenceng ya ditabrak. Terus ya supaya pulang, mission complete, saya bilang begitu, saudara ya. Puas banget dia nabrak. Memang saya nggak boleh anak saya berkelahi, saudara ya. Soalnya saya tahu bapaknya Anan itu tukang kelahi, saudara. Bapaknya saya juga tukang kelahi. Saya khawatir, saudara ya. Saya khawatir. Karena kita dari tukang kelahi semua. Jadi saya bilang, jangan, En. Nanti kalau mau sekali kelahi, kamu panas terus. Tapi anak saya jago, bela diri macam-macam. Saya bilang, oke, jangan konyol. Tapi begitu, saudara ya. Anak-anak itu, ya kalau kita melihat begitu, ya, seringkali kita dipecundangin, makin kurang ajar. Ya, kita nggak usah membalas, saudara ya. Sekalipun kita bisa membalas, kita nggak usah membalas. Sekalipun kita bisa balas, saudara. Sebab ya dia hanya pecundang saja. Banyak orang nakalin begitu. Dia pikir karena itu tadi ya. Dia pikir karena dia bisa mempecundangi, kitanya diam,
kita tinggi besar atau tapi kembu, atau orang kita bilang kembu, nggak bisa apa-apa. Oh bukan, karena saya tahu kekuatan saya kalau balas kamu. Dan Anda nggak usah kesel, bisa marah biasa saja. Ya kayak youtuber kalau pada rasani saya kan, biarin saja. Sekali dibalas pada kejang-kejang. Padahal saya nggak males, itu cuma cerita apa adanya kan. Pada kejang-kejang, nah itu saudara ya. Habis itu pada nggak berani lagi saudara ya. Sampai sekarang ya, sudah nggak ada yang berani ngurusin kita lagi. Nah itu ya, cuma jawab saja pada kejang-kejang, baru dijawab. Langsung hilang subscribernya. Luar biasa pusernya, channel kita di pusernya memang ngeri-ngeri. Sebenarnya nggak usah dibuser juga, cuma memang ngeri ya, langsung kita kapok-kapok saudara ya. Bukan kita mau balas enggak, tapi kita balik lagi saudara. Ya tadi katakan ya, masa kejayaan Israel. Ya saya sudah bilang, saudara, ayo cari Tuhan. Anda sekarang lagi sial. Oh lagi sial, cari Tuhan, tunggu Tuhan, hati fas saudara. Yes, enggak apa-apa, cuma bangun pagi. Tidurnya disorein, jangan malam-malam. Jangan keraskan hatimu, saudara. Ikut doa pagi, jam 4 pagi, Anda yang ada di Indonesia ya. Kan kita 80% ya, 80 sekian persen di Indonesia. Ikut doa pagi, ikutin doa, saudara. Anda masih membutuhkan bantuan. Kita bukan mengikat, tapi kita berdoa. Dan kita mendengar firman Tuhan, supaya kamu dengar. Ada satu rema saja nyangkol di hatimu, satu rema saja. Breakthrough, saudara. Ya, saya waktu masa-masa sulit ya, saya dengarkan firman ya, saya doa pagi. Ya, terus satu harian juga saya dengarkan firman Tuhan. Ya, ada satu kata satu rema, saudara ya. Satu rema dalam hidup saya itu tadi ya. Satu rema, respon yang benar. Makanya saya selalu cerita Anda itu respon yang benar. Respon yang benar, respon yang benar. Itu rema sekali, saudara. Sampai hari ini, saudara. Respon yang benar. Satu rema itu begitu saya perbaiki respon saya, itu yang saya bagikan ke Anda selalu setiap hari. Respon yang benar. Langsung breakthrough saya, saudara. Ya. Itu contoh salah satu. Dan saya nggak tahu Anda dapat rema apa, makanya saya kami doa pagi. Satu rema saja akan merubah hidupmu, saudara. Satu patah kata saja dari Tuhan Yesus. Ya, satu patah kata saja dari Tuhan Yesus, maka kamu akan sembuh, saudara. Ya, satu patah kata saja kamu akan sembuh. Asal kata itu jadi rema dalam hidupmu. Ya, dengarkan, saudara. Ikutin doa pagi tiap hari. Toh dijatah internetnya dikasih, toh sembakonya dikasih. Nggak usah gengsi. Kirim, saya tahu ada beberapa yang sebetulnya malu menerima sembako. Nggak apa-apa, saudara minta. Pak, ada beberapa yang terang-terang minta sembako. Asal kamu rajin doa pagi ya. Apa, saudara? Ya, asal rajin doa pagi, nggak masalah. Suatu saat saya bilang, gimana Pak? Kalau kamu sudah diberkati Tuhan, kamu berkati teman-temanmu yang lain, balik, kamu masuk. Sekarang kamu perlu dibantu, datang rendah hati doa pagi. Ya, percaya saya, saudara, rema, satu rema saja dari Tuhan, satu patah kata saja dari Tuhan, nyangkol, itu langsung explosion dalam hidupmu, saudara. Ya, itu tadi kejayaan Israel, saudara. 2000 tahun nunggu Atikfah, 2000 tahun ya, saudara ya. 2000 tahun orang Israel itu menunggu ya. Ngeri ya, saudara ya. 1948 pulihkan. Ya. Siapa yang bisa melawan Israel? Tidak akan ada, saudara. Ya. Dan kalau Anda melihat, sebetulnya itu Mika 4 ayat 1 dan 2 itu adalah Yesaya 2 ayat 2 sampai 4 ya. Sudah kita baca dulu ya. Mika tadi yang kita baca, Mika 4 ayat 1 dan 2, itu sama dengan Yesaya 2 ayat 2 sampai 4 itu, saudara ya. Gunung Tuhan itu, ya itu lagi cerita tentang keselamatan dari bangsa Yahudi.
ya itu belum kerajaan 1000 tahun. Karena dikatakan tadi, walaupun bangsa-bangsa menyembah Allahnya masing-masing, tapi kita menyembah Yehova Allah kita. Bagus ya. Walaupun bangsa-bangsa, nggak urusan saudara, kita menyembah pada Tuhan Yesus kita yang kita sembah. Dan keselamatan dari bangsa Yahudi, kata Tuhan Yesus ya dalam Yohanes 4. Keselamatan datang dan segala bangsa. Ya, lihat gunung Tuhan akan lebih tinggi dari gunung-gunung lain. Ya, itu sudah terjadi. Ya, bahwa kemudian keselamatan dari bangsa Yahudi ini, ya, yaitu Yesus Kristus itu ya. Tetapi juga itu juga berarti apa saudara? Itu pemulihan bagi Yerusalem. Ya, bagaimana nanti seluruh hari ini kalau kita lihat ya semua orang datang ke Yerusalem ya, berbondong-bondong dari seluruh dunia ya, berbondong-bondong ke Yerusalem mau mencari Tuhannya orang Israel, ya kan? Yehova Elohim yang kita kenali dalam nama Yesus kan. Makanya saya nggak setuju itu orang-orang penginjilan di Yerusalem itu dengan cara seakan-akan orang-orang Yahudi disesat. Ini saya nggak setuju saudara ya. Salah banget itu ya, salah banget. Mungkin jadi kekeran. Ya, akhirnya jadi kekeran, saudara ya. Sudah berapa kali kita jelaskan. Tapi yang mau saya garis bawahi, ya, suatu ketika, ya, dia katakan tadi ya, in the future days, ya, dikatakan wehaya, tadi ya, wehaya, beaharit hayamim, di akhir zaman. Suatu ketika, terjadi, saudara. Terjadi, saudara. Suatu ketika hidupmu juga sama. Ya wehaya, beaharit, hayamim. Ada hari-harimu nanti, di akhir harimu, orang, ya, kamu akan mengalami pemulihan, dan siapapun nggak bisa ganggu kamu lagi. Masalahnya kamu mau nunggu nggak, hatikvah nggak? Ya doa pagi, hatikvah, saudara. Sementara kamu sedang hatikvah, supaya tetap perutmu bisa diisi. Makanya saya bilang, ayo doa pagi, tetap dikirim sembako. Supaya Anda tenang, terus kerja, kurang tetap kerja, nggak apa-apa. Pak, ngojek kurang, Pak. Nggak cukup, nggak apa-apa, kan kamu dikirim sembako. Sambil kamu tekun, sambil dengarkan firman Tuhan. Ya kan? Jangan ngojek, jangan Anda terus kerja, terus Anda apa, terus malah pulsanya dihabis-habisin, malah buat yang Anda karu-karuan, ya jangan, saudara ya. Malah nontonin bokep, malah nontonin Anda karu-karuan, wah habis Pak, nggak bisa ikut doa pagi, ya karepmu, saudara. Banyak pulsanya unlimited, dikasihnya kuotanya gede-gede itu, saudara. Aneh ya? Nah, itu, saudara. Sepele sekali, saudara ya. Nah, Anda tidak hatikvah sih, hatikvah pun tidak benar, nggak sedek. Dari situlah sebenarnya kita mengerti. Makanya ketika Anda pada curhat sama saya langsung ngerti, saudara. Itulah masalahmu. Kamu muter-muter, nanti 4 tahun, 8 tahun, 12 tahun, 40 tahun, kamu tidak akan keluar. Percaya saya. Tapi kalau hatikvahmu benar, ya, hatikvahmu benar, ya maka kamu akan masuk dalam Kanaanmu nanti, saudara. Akan ada terobosan dalam hidupmu. Percaya saya. Anda, semoga saya pernah nantang Anda. Yang sudah 2 tahun kemudian di terobosan, kamu bilang sama saya. Tak kasih tahu masalahmu di mana. Ya kan? Jangan ngomong, kayak saudara. Banyaknya sudah dipulih. Nah, karena gampang, saya nebaknya gampang. Saya ngomong aja kita berapa kali itu, masalahmu di sini. Ya saya nggak tahu ya, ada yang kembali ke Allah, Pak, luar biasa. Ada yang kembali, ada yang nggak kembali. Ya sama ya kan, 10 orang kusta, yang 1 kembali, yang 9 nggak balik. Saya juga nggak berharap Anda berterima kasih, bukan. Tapi saya juga pengen tahu, ya bagaimana perkembanganmu. Ya supaya saya bisa cerita, kita doakan. Saya doakan loh, kalau ada orang sih, ya Anda konseling dengan saya, ya, saya galak saudara kalau konseling orang, tapi saya doakan. Tapi masalahnya, memang orang-orang ini, ya dasarnya bukan mau mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran buat kedagingannya dia. Ya susah. Nggak bisa diomong kalau udah begitu. Ya itulah masalahmu.
Tetapi ketika orang-orang datang dengan sungguh hati, dengan hati kifah yang benar, pengharapan yang benar, ya, saya yakin satu rema dari Tuhan Yesus, satu rema saja, satu patah kata dari Tuhan Yesus, maka kamu akan sembuh. Ya, Tuhan Yesus memberkati.